Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Emmanuel Parasil Mantobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 EF2 Prodi Informatika angkatan 24 di Institut Teknologi Dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang ketujuh pada mata kuliah pemrograman prosedural, yaitu topiknya tentang Dynamic Memory Allocation. Baiklah, kita masuk ke modulnya. Jadi, pada modul topiknya adalah T09 Dynamic Memory Allocation. Jadi pada tugas kali ini, itu merupakan kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Pada studi kasus di Dynamic Memory Allocation ini, studi kasusnya itu adalah akademik, di mana pada akademik ini, saya akan membuat kode program yang menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Di mana dalam kode program itu akan ada beberapa fitur yang akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Fitur-fiturnya itu adalah eh, melakukan penambahan mahasiswa atau student, melakukan penambahan mata kuliah, menampilkan semua data mahasiswa, menampilkan semua data mata kuliah, melakukan pencarian data mahasiswa, dan melakukan pencarian data mata kuliah berdasarkan ID dan code-nya. Jadi pada em, topik kali ini ada beberapa studi kasus yang harus saya selesaikan. Di sini ada case studies, ada case satu, case 2, case 3, dan case 4 di sini. Jadi ada 4 case pada studi kasus akademik ini. Jadi bagaimana kode program yang saya buat untuk menyelesaikannya? Mari kita masuk. Baiklah, di sini eh, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai si academic.h-nya dulu ya. Jadi sebenarnya apa sih academic.h itu? Jadi academic.h itu adalah header file dalam bahasa C. Jadi academic.h ini berisi definisi dan deklarasi fungsi yang akan digunakan pada implementasi fungsi dalam bahasa C nantinya dan akan digunakan pada beberapa case study tadi. Nah, jadi em, dalam academic.h ini ada beberapa deklarasi fungsi. Misalnya di sini ada deklarasi enum, kemudian ada deklarasi dari si struct, kemudian di sini ada deklarasi dari char, deklarasi float, deklarasi void. Jadi si academic.h ini berisi deklarasi fungsi yang digunakan pada implementasi fungsi nantinya. Jadi bisa dikatakan si academic.h ini semacam template yang berisi fungsi-fungsi yang akan digunakan di implementasi fungsi nantinya dalam bahasa C. Jadi academic.h adalah sebuah deklarasi fungsi. Oke, itu seputar untuk si academic.h. Kemudian kita masuk ke implementasi fungsinya. Di sini ada academic.c. Baiklah, pada academic.c ini, pada bagian atas ini ada import library. Seperti yang kita ketahui bahwa si include academic.h ini adalah artinya kita memasukkan header si academic.h yang berisi beberapa deklarasi fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada include stdio.h ini untuk input dan output ya, seperti printf dan scanf. Kemudian di sini ada include stdlib.h ini digunakan untuk fungsi malloc untuk alokasi memori dan free untuk membersihkan atau membebaskan memori. Kemudian ada string.h digunakan untuk memanipulasi string. Oke, kita masuk ke baris yang selanjutnya. Di sini ada char grade to text. Nah, ini adalah fungsi untuk mengubah enum grade, misalnya grade A, menjadi string biasa yaitu si A. Kemudian di sini ada switch grade, yang artinya ini adalah switch ini digunakan untuk memilih aksi berdasarkan nilai grade-nya. Misalnya, jika ada grade bis- misalnya jika grade-nya adalah grade E, maka hasilnya adalah string E atau E dalam tipe string. Begitu untuk grade-grade lainnya seperti A sampai E. Kemudian di sini ada return none yang artinya ini adalah default return null yang artinya jika nilainya tidak cocok dengan semua case maka hasilnya none. Kemudian fungsi ditutup. Kemudian di sini ada fungsi calculate performance yang artinya adalah fungsi ini menghitung yang ini
Fungsi ini menghitung nilai total, di mana nilai total ini adalah angka dari grade dikali SKS. Kemudian di sini ada float nilai dan return nilai, yang artinya ini adalah array untuk mengkonversi grade ke nilai angka. Misalnya grade A itu 8, maka nilai 8 sama dengan 4. Kemudian di sini ada void print course yang fungsinya ini adalah untuk mencetak data satu mata kuliah ke layar. Kemudian di sini ada printf, di mana printf ini adalah format output dari si print course, di mana untuk course itu ada beberapa data-data seperti kode, nama, SKS, grade lulus. Kemudian di sini ada persen %s yang artinya ini adalah string dan persen %d di sini adalah angka. Kemudian fungsi dari grade to text ini adalah untuk mengubah enum ke huruf. Kemudian kita masuk ke fungsi print course, di mana fungsi print course ini digunakan untuk mencetak banyak mata kuliah, di mana di sini ada courses yang digunakan untuk array mata kuliah dan ada courses size di sini adalah jumlah elemen. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil course size, i plus plus. Kemudian print course. Yang artinya ini adalah ulangi dari 0 sampai jumlah kursus, kemudian cetak satu persatu. Kemudian di sini ada print student, di mana print student ini untuk mencetak data satu mahasiswa saja. Kemudian di sini ada printf, akan menampilkan output dari si mahasiswanya, data-data si mahasiswa seperti ID, nama, tahun masuk, program studi, dan IPK. Kemudian di sini ada void print students, di mana fungsi ini untuk mencetak banyak mahasiswa. Lalu di sini ada void print enrollment, di mana ini fungsi ini digunakan untuk mencetak data pengambilan satu mata kuliah oleh mahasiswa, di mana kita tahu bahwa mata kuliah itu berisi kode mata kuliah, si ID mahasiswanya, lalu grade-nya, kemudian nilai totalnya. Kemudian di sini menggunakan calculate performance yang digunakan untuk menghitung nilai dari si SKS dikali angka grade-nya. Kemudian di sini ada fungsi print enrollments yang digunakan untuk mencetak banyak data pengambilan mata kuliah. Kemudian kita masuk ke struct course take create course yang di sini adalah fungsinya untuk membuat course T baru. Di mana di sini ada strcpy yang artinya adalah salin string dari parameter ke struct. Kemudian ada return CRS yang artinya kembalikan struct hasilnya. Kemudian di sini ada struct create student, di mana ini adalah untuk mencetak data si mahasiswanya. Kemudian ada struct create enrollment, ini untuk mencetak juga. Kemudian di sini ada void calculate GPA, GPA, yang di mana ini fungsinya adalah untuk menghitung IPK dari si mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang diambil. Jadi di sini ada total points yang digunakan untuk nilai total dikali SKS. Kemudian ada total credits untuk total SKS yang diambil. Kemudian data mahasiswanya akan dicocokkan. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya. Di sini ada fungsi set enrollment grade, yang artinya adalah untuk mengatur atau mengubah nilai mahasiswa di suatu mata kuliah. Nah, kemudian di sini ada fungsi selanjutnya yaitu struct student T, find student by ID. Yang ini adalah artinya adalah fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Di sini ada struct student empty, return empty, yang artinya jika tidak ditemukan maka kembalikan data kosong. Kemudian di sini ada fungsi selanjutnya yaitu mencari mata kuliah berdasarkan kodenya. Di sini find course by code. Kemudian struct course T empty, return empty, yang artinya adalah jika tidak ditemukan maka kembalikan ke data kosong. Jadi itu penjelasan seputar si implementasi fungsinya pada academic.c. Kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Kita masuk ke studi kasus yang pertama. Seperti biasa,
Pada bagian atas di sini, ini adalah header dan include file di mana ada academic.h, stdio.h, stdlib.h, string.h di mana fungsi masing-masing header dan include file ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada define max student 100, define max comment 100 yang artinya adalah jumlah maksimum mahasiswa yang disimpan adalah 100 dan jumlah maksimum perintah atau komen yang bisa dibaca dari input juga 100. Kemudian di sini ada fungsi utamanya yaitu di sini integer main. Nah, ini adalah fungsi utama yang dimana program C selalu dijalankan dari fungsi main ini. Kemudian ada fungsi untuk inisialisasi array mahasiswa dari dan variabel penghitung. Jadi di sini ada students yang artinya ini adalah array untuk menyimpan data semua mahasiswa. Kemudian di sini ada di sini ada student size yang artinya adalah untuk menghitung berapa mahasiswa yang sudah disimpan. Kemudian di sini ada variabel untuk membaca dan menyimpan input perintah, di mana input di sini digunakan untuk menyimpan satu baris input sementara dari stdin. Kemudian di sini ada comments yang artinya adalah array dua dimensi yang digunakan untuk menyimpan semua perintah yang dibaca. Kemudian ada comment count di sini yang artinya adalah jumlah total perintah yang berhasil disimpan. Kemudian di sini akan membaca input dari si penggunanya. Kemudian di sini ada for integer i sama dengan 0, i command count, i plus plus yang artinya kita akan memproses semua perintah yang tadi disimpan. Kemudian di sini salin isi komen ke temp. Kemudian temp di sini digunakan supaya kita tidak mengubah isi asli dari si comments. Kemudian di sini ada bagian pemisah antara perintah pertama. Di sini ada str talk. Di sini str talk ini digunakan untuk memisahkan string berdasarkan pemisah hashtag. Kemudian proses perintah create student dan memproses perintah print students di sini. Nah, oke, itu untuk studi kasus yang pertama. Mari kita lakukan compile dan run untuk membuktikan apakah kode program ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Untuk mengcompilenya kita lihat modul. Di sini ada untuk tas 1, kita copy, kemudian kita compile. Jika sudah berhasil dikompil, maka di sini kita panggil dia ya. Maka di sini dia kita panggil T0901. Nah, untuk input ya, kita lihat dari modul. Di sini ada beberapa input di sini. Oke, kita copy, lalu kita enter. Nah, untuk outputnya sudah sesuai dengan keluaran yang diharapkan di sini. Ada NIM-nya, ada namanya, kemudian ada tahun masuknya, kemudian ada prodinya, dan ada grade-nya. Oke, itu untuk studi kasus yang pertama. Kita masuk studi kasus yang kedua di sini. Studi kasus yang kedua di sini ada seperti biasa. Di sini ada academic dot ini adalah header filenya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada definisi di mana max studentnya 100, max course-nya 100, dan max comment-nya 256. Kemudian di sini ada uh, struct comment yang artinya di sini adalah untuk perintah bisa disimpan dalam bentuk array comments. Kemudian di sini ada integer main, artinya program dimulai dari fungsi main ini. Kemudian ada inisialisasi array untuk si max students, max course, dan max comments di sini. Kemudian kita em, akan membaca input, sampai ditemukan garis titik-titik seperti ini. Jika garis titik-titik seperti ini sudah ditemukan, maka inputnya sampai di situ saja.
Kemudian di sini akan menjalankan semua komen setelah input selesai, di mana buffer di sini digunakan untuk sebagai salinan dari isi perintah supaya si comments-nya tadi tidak rusak saat strtalk dipakai. Komen adalah bagian di sini, komen di sini adalah bagian pertama dari string. Misalnya create students di sini. Kemudian di sini ada fungsi untuk create students-nya, kemudian ada create course-nya, kemudian di sini ada beberapa grade yang akan digunakan, kemudian di sini ada ini adalah konversi grade-nya, ini adalah konversi grade-nya, kemudian course akan disimpan dan akan menampilkan print students dan print courses di sini. Jadi data mahasiswa dan data mata kuliah akan dicetak dari yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi untuk membuktikan apakah code ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Jadi untuk melakukan compile dan run-nya, kita salin dari modul, kemudian kita tes di sini. Ketika sudah berhasil di-compile, mari kita run. Kita lakukan run. Jadi untuk ininya, mari kita lihat di sini ada case 2 untuk inputnya. Kita salin di sini. Lalu kita copy di sini. Lalu kita enter. Lalu kita lihat bahwa outputnya atau keluaran yang diharapkan sudah sesuai dengan pada modul. Jadi program ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Kemudian untuk case yang ketiga, di sini untuk case yang ketiga seperti biasa di sini ada header dan variabel filenya. Kemudian di sini ada import dan import file dan library yang dibutuhkan untuk uh, program ini. Kemudian di sini ada fungsi um, di sini ada fungsi untuk array di sini ada students dan si course. Yang ini adalah array dinamis untuk menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian di sini ada output buffer dan output size. Output buffer itu untuk array untuk menyimpan hasil output atau string. Kemudian output size jumlah string yang disimpan. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengkonversikan string passing grade ke enum grade T. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambah string ke output buffer. Kemudian di sini ada alokasi ulang buffernya. Kemudian di sini ada exit 1 yang artinya keluar jika alokasi gagal. Kemudian di sini ada alokasi memori untuk string barunya. Di sini ada fungsi untuk menyalin string ke buffer. Kemudian di sini ada fungsi untuk memformat dan menyimpan output studentnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk memformat dan menyimpan output course-nya. Kemudian di sini ada fungsi untuk memproses print students ke buffer. Kemudian di sini ada fungsi untuk memproses print course ke buffernya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mencetak semua output yang tersimpan. Kemudian di sini fungsi untuk membebaskan output ke buffer. Kemudian di sini adalah program utamanya, di mana program akan berjalan semua di sini. Jadi di sini ada fungsi untuk membaca input, kemudian uh, fungsi untuk menghentikan eksekusi jika inputnya adalah garis 3 seperti ini. Kemudian ada parsing perintah. Kemudian di sini untuk alokasi ulang array studentsnya di sini. Kemudian di sini ada fungsi tambahkan student baru. Jadi di akhir kita akan mencetak semua output yang tersimpan dengan read output buffer. Kemudian memori akan dibebaskan. Jadi untuk melihat apakah program ini berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Untuk compile-nya di sini kita compile untuk ketiga. Jika sudah berhasil di-compile, mari kita panggil dia. Untuk inputnya, mari kita salin seperti yang di modul supaya sama dan kita lihat bahwa outputnya sudah sesuai. Itu ada Wiro Sableng, ada NIM nama, di sini ada kode mata kuliahnya juga, dan ada grade-nya.
Kemudian kita masuk ke uh, studi kasus yang terakhir yaitu studi kasus 4. Seperti biasa di sini ada hidden file dan include-nya. Kemudian di sini ada variabel global untuk menyimpan student dan courses. Jadi secara umum untuk kode program dalam studi kasus 3 dan 4 ini hampir sama. Kemudian di sini ada fungsi untuk buffer untuk menyimpan outputnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk mengkonversi string passing grade ke enum grade. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambah string ke output buffer. Kemudian di sini ada alokasi ulang buffernya untuk menampung satu baris baru. Kemudian di sini ada alokasi memori untuk string baru. Kemudian untuk menyalin string ke buffer. Kemudian fungsi untuk memformat dan menyimpan output studentnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menyimpan format dan menyimpan output course-nya. Kemudian di sini ada juga fungsi untuk memproses print student ke buffer. Kemudian ada fungsi untuk memproses print courses ke buffer. Kemudian ada fungsi untuk mencetak semua output yang tersimpan. Kemudian di sini ada fungsi untuk membebaskan output ke buffernya. Jadi kemudian di sini juga ada integer main di mana ini adalah fungsi utama di mana program C akan berjalan di sini. Jadi di sini dalam main ini ada beberapa fungsi seperti membaca input, kemudian di sini ada hentikan eksekusi jika inputnya garis 3 4 putus-putus seperti ini. Kemudian ada parsing perintah, kemudian di sini ada alokasi ulang array students-nya, kemudian ada tambahkan student baru. Kemudian di sini adalah yang terakhir kita akan mencetak semua output yang tersimpan. Jadi di sini ada tambahan di mana ada fungsi untuk find course by code, di mana tugas yang sebelumnya itu sampai di find students by ID doang. Jadi di sini kita tambahkan fungsi yang baru yaitu find course by code. Oke, untuk membuktikan apakah program ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Untuk mengcompile-nya, kita salin dulu untuk melakukan compile-nya, perintah untuk melakukan compile. Kita, nah, jika sudah berhasil di-compile, mari kita panggil. Nah, kemudian untuk inputnya, mari kita lihat eh, yang dari modul. Nah, kita salin, kemudian kita paste di sini, kemudian enter. Dan ya, untuk keluaran yang diharapkan sesuai pada modul. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, studi kasus 4 sudah berjalan dengan baik dan benar karena kode programnya menghasilkan output yang sesuai dengan modul. Jadi secara keseluruhan untuk case tadi atau studi kasus 1 sampai studi kasus 4 pada topik kali ini sudah berjalan dengan baik dan benar, dibuktikan dengan code yang berjalan dengan baik dan outputnya sesuai dengan yang diharapkan pada modul. Jadi, sekian video presentasi yang dapat saya berikan mengenai praktikum yang ketujuh yaitu Dynamic Memory Allocation di sini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton untuk lebih memahami tentang Dynamic Memory Allocation pada bahasa pemrograman C. Sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.